Baik teman-teman semua, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Tadi pagi Anda kuliah antropologi agama ya? Dengan siapa? Dengan siapa dosennya? Mbak Jul. Juliet. Miss Juliet. Bukan Saurel siapa? Oh ganti ya? Ganti Pak. Bukan Pak, udah diganti. Diganti Pak, diganti. Ya, siap lah pokoknya terbaik deh ya. Oke. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini bisa melanjutkan perkuliahan daring lewat platform Zoom ya. Salam dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Sehat Pak. Semoga demikian selalu ya. Alhamdulillah baik Pak. Baik, Aden kelihatan di sini, Khairil Syah, Lia Komalasari, Dongoran. Dongoran itu marga di mana, Lia? Di Medan Pak, Sumatera. Oh, itu masuk Batak mana itu? Batak Mandailing Pak. Oh, sini Batak Mandailing sini ya. Agak bawah ya. Oke, di bawah, di pulaunya, gambar pulau maksudnya. Oke, kalau Raffi Haryanto ini marga mana? Sagala ini mana Sagala? Marga mana Sagala? Hairi. Parapat. Oh, Parapat ya. Banyak sekali ya. Apa konsep huriah ya? Konsep huriah di sana. Baik teman-teman, marilah kita mulai perkuliahan kita pagi ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tetap kita jaga prokes ya Anda dimanapun Anda berada, karena diam-diam menghanyutkan COVID ini ya. Ahad kemarin pagi salah satu ustazah di perumahan kami juga meninggal karena COVID. Jadi saya habis waktunya pengajian malam mengurus semua hal itu. Dari Anda ada yang mengajukan kuliah luring di sistem? Saya Pak. Siapa? Rafif. Kamu di Rafif ya? Iya. Siapa lagi? Iya. Udah. Rafif di Jogja. Rafif posisi di mana? Di Jogja Pak. Oh, pantesan. Ya, Sagala, Dongoran, Bukhori, Aden di mana posisi? Jogja Pak. Jogja. Dongoran di mana? Di Medan. Jogja Pak. Di Jogja. Jogja Pak. Sagala? Jogja Pak. Jogja. Jogja juga, ya. Baiklah, setelah diisi SIA itu ternyata di Fakultas Usuluddin hanya 14 orang yang mengajukan luring ya, bukan SA loh, Usuluddin sampai Jumat kemarin. Saya nggak tahu perkembangannya. Baiklah, itu urusan pejabat ya. Bagaimana keputusannya, kami dosen menjalani dan kita juga ya. Baik teman-teman, teman-teman lihat RPS, materi kita apa dan apakah teman-teman sudah baca-baca buku? Kalau tidak disuruh ngeresum nggak baca-baca kayaknya ya. Dan apa RPS kita materi hari ini? Orientasi beragama Pak. Udah baca, udah cari orientasi ya. Sudah cari-cari bahan nggak, Den? Hairil? Lihat. Itulah pentingnya ada. Dari YouTube Pak. Dari YouTube Bapak. Oh sudah, Hairil. Bagus ya, sekali kau. Mimpi apa? Kelas ini Pak. Kelas apa? Anak hukum Pak. Oke, Lia, Dongoran? Baru Dongoran tuh ini. Kau sudah baca? Cari-cari narasumber belum kau? Belum Pak. Nah, mana? Belum, kalau nggak disuruhnya, nggak bacanya kamu ini. Oke lah. Baik, betul ya Aden. Topik kita selanjutnya adalah
tentang orientasi, sikap, dan perilaku beragama. Nah, saat ini kita akan mendiskusikan salah satu teori itu dalam perspektif psikologi agama, bukan perspektif yang lain. Yang kedua, tentu kita nanti akan melihat orientasi beragama kita itu macam mana toh menurut perspektif psikologi agama ini. Selain sebagai sebuah keilmuan, teori yang akan Anda gunakan untuk menganalisis fenomena keberagaman di masyarakat, nanti di skripsi Anda, teori ini cocok juga untuk melihat ke dalam diri kita, ke dalam diri kita masing-masing ya. Baiklah, sebelum itu saya ingin minta sharingnya dari yang kelihatan wajahnya dulu ini. Yang lain boleh juga berpartisipasi. Kau, Dongoran, menurut kau apa itu arti orientasi? Suaranya Dongoran, si mati. Hidupkannya. Iya, Pak. Nah, menurut kau apa? Kira-kira apa? Sama, Pak. Apa? Belum tahu. Kira-kira orientasi beragama toh. Kau udah pernah dengar kata orientasi kan? Udah, Pak. Ya, apa dalam pikiran kau? Orientasi beragama. Apa? Kira-kira aja. Nggak dikasih hadiah juga, nggak dikasih hukuman juga. Cepatlah. Cuman kau ini belum makan, Pak. Pendekatan, Pak. Apa nama? Informasi bukan, Pak. Pendekatan. Oke, Pengenalan, menurut Pak. Pengenalan. menurut kau Regar apa? Pendekatan. Pendekatan sama pengenalan, Pak. Kenalan. As orientasi itu artinya pengenalan, Pak. Pengenalan ya kau Regar. Iya, Pengenalan. Iya, Pak. Pengenalan apa Regar? Pendekatan apa Regar? Pengenalan yang akan kita hadapin, Pak. Umpamanya kan kita berada di posisi yang baru gitu. Yang dihadapin ya. Iya, Pak. Oke. Ini kan orientasi beragama toh. Iya, Dongoran, Pak. menurut kau apa tadi? Ya, pengenalan beragama, Pak. Orientasi beragama. Pengenalan beragama ini sama dengan si Regar. Oke, good. Siapa lagi? Hairil tadi? Tidak informasi, Pak. Apa? Menyediakan informasi. Orientasi informasi ya. Jadi informasi beragama gitu ya kau. Ya lumayan lah. Informasi agama. Ya oke, good. Yang lain? Mana Aden mulai hilang? Rafif? What do you Ya, Pak. think? Orientasi itu kayak apa ya? Kayak awalan gitu nggak sih, Pak? Kayak Sama dengan ini pengenalan. iya, pengenalan, masa pengenalan, masa orientasi ya. Oh, masa orientasi ya. Oke, karena Anda terjebak dengan makna apa itu PBAK ya? Pengenalan orientasi kamu. Aden, apa makna orientasi Iya, Pak. menurutmu? Mungkin pendalaman, Pak. Pendalaman ya. Oke, ada pendekatan, ada pengenalan, ada informasi, ada pendalaman. Saya, Pak. Pendalaman apa, Den? Kalau dalam konteks orientasi beragama? Pendalaman beragamanya, Pak. Oke, pendalaman Jadi beragama apa ya. itu agama? Jadi di dalamnya gitu ya. Gimana? Ya, izin mengulang, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Ada yang lain? Yoga, Yes. Zulfi? Ya, Pak. Apa? Adaptasi mungkin, Pak. Adaptasi ya, adaptation. Wah ya. Adaptasi beragama ya. Baiklah. Oke, terima kasih semua atas jawaban ini. Pernahkah kawan-kawan misalnya ditanya oleh orang tua atau yang lain, apa tuh orientasimu kuliah di SAA? Pernah? Oke. Kira-kira apa?
daring gitu aja Pak jawabnya. Gimana Regar? Ditanya Pak sama orang tua. Nah, apa itu artinya? Apa orientasi kau Regar kuliah di SAA? Nah, mana orientasi itu apa di situ? Orientasi itu Pak ya kayak yang saya bilang tadi Pak, pengenalan gitu Pak, pengenalan Pengenalan ya. terus masa-masa Oke. maba gitu Pak. Oke, kalau dalam psikologi kan orientasi itu lebih dekat ke motif toh Iya Pak. atau motivasi. Apa motivasimu? Motivasi Anda? Motivasi Prodi. ya Pak. Bagus sekali kau udah baca kau Regar. Oh, segala. Ya, itu dia, motif atau motivasi ya. Nah, ini yang akan kita pelajari 1 jam ini dan nanti kita akan lihat bagaimana how about you? How about us? Nah, bagaimana tentang orientasi keagamaan kita, oke? Itu dia. Nah, itu ya kira-kira orientasinya kata siapa tadi? Pengenalannya, intronya tentang orientasi beragama ini. Oke, kawan-kawan semua, izinkan saya untuk menampilkan slide dan teman-teman boleh bertanya nanti di tengah. Tidak harus saya bilang ada pertanyaan, enggak ya? Boleh langsung. Saya mau bertanya. Oke, sudah kelihatan Rafi? Udah Pak. Sudah ya? Udah Pak. Oke. Ya, Pak. Full screen? Ya, baiklah. Ini dia mata kuliah kita, topik kita hari ini tentang orientasi, sikap, dan perilaku beragama ini. Nah, hari ini tentang orientasi dulu. Oke, apa itu orientasi? Ini dia. Nanti slide-nya dikirim di grup. Oke. Ini siapa ini? Ini siapa? Lia waktu kecil ini. Oke. Nah, ini dia definisinya, teman-teman. Orientasi beragama atau orientasi keagamaan atau motif keagamaan itu adalah merujuk pada pendekatan keimanan seseorang. Pendekatan tadi ada yang jawab ya? Ada tadi? Si Hairil ya, Sagala ya. Yaitu apa arti iman tersebut dalam kehidupan seseorang. Oke. Mendalami tadi ya kata Anda, pengenalan, apalagi tadi? Adaptasi. Bagaimana adaptasi pengenalan iman terhadap kehidupannya. Apa fungsi agama kita, iman kita dalam kehidupan kita. Diapakan agama itu? Dijadikan perilaku atau dimanfaatkan? Nah, itu orientasi, motif. Oke. Jadi sagala itu bukan sagala. Jadi ada seseorang misalnya kan masuk Islam. Ada ya? Artis misalnya. Ini idolanya si Dongoran ini. Masuk Islam misalnya. Dia mualaf orientasinya apa? Motifnya apa? Bisa dilihat dengan kacamata salah satunya ya, dengan kacamata psikologi ini, teori ini. Oke. Konsep ini dikembangkan oleh Alport. Ya, saya ada banyak bukunya tentang psikologi agama. Kalau kita luring biasanya kita taruh di fotokopi ya. Terus kalian semua fotokopi di situ bagian-bagian tertentu. Nah, sekarang karena begini, juga ada Allen, ada Spilka. Dan risetnya tentu risetnya di Amerika ya, untuk yang buku yang saya pegang. Untuk yang konteks Indonesia banyak itu risetnya Profesor Skarayu-Aryani tentang orientasi beragama. Riset saya juga udah terbit di jurnal ya, tentang orientasi beragama. Oke, nah bagaimana agama dalam kehidupan seorang itu dijalankan atau dimanfaatkan atau dijadikan batu loncatan untuk meraih hal-hal duniawi atau non agama, itu bisa dilihat dari 2 tipe orientasi beragama ini. 1 intrinsik, 2 ekstrinsik.
Segala, kau bilang tadi orientasi beragama apa? Segala? Oh, sudah menghilang. Informasi, Pak. Oh, informasi. Ya, oke, good. Ya. Nah, beragama intrinsik ini dia, teman-teman. Mari kita juga lihat keberagaman kita ya. Secara jujur ke diri sendiri. Beragama intrinsik adalah orang yang hidup berdasarkan agama. Oke, jadi imannya itu, apa arti iman tadi ini? Arti iman ini nih. Dijadikan kepribadiannya atau dijadikan landasan kehidupannya. Nah, ini dia. Nah, yang ini ya. Oke. Ini dia. Nah. Ini dia. Itu orientasi beragama intrinsik. Itu orang yang hidup berdasarkan agama. Agama dijadikan sebagai dasar kehidupannya. Itu yang intrinsik. Yang ekstrinsik yaitu ini, orang yang hidup menggunakan agama. Nah, banyak contoh ya. Beragama ekstrinsik ini beda ya dengan intrinsik. Orang beragama yang hidup memanfaatkan agama. Jadi agama bukan dijadikan sebagai nilai kehidupannya yang ukhrawi, tetapi dimanfaatkan, dipolitisasi untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, menggunakan label-label agama. Oke, dari kacamata psikologi begitu bisa dilihat. Dan contohnya banyak sekali ya teman-teman semua. Oke. Nah, teman-teman semua, ini dia keberagamaan intrinsik. Definisi lebih lanjut. Orientasi beragama intrinsik yaitu ide keimanan yang dimotivasi secara intrinsik, bermakna bahwa alasan keimanan seseorang ada di dalam dirinya sendiri. Bukan ada faktor peneguh, kalau kata Skinner. Bukan karena pengkondisian, kata siapa kemarin? Peter, kan? Nah, beragama, beriman karena ada dalam dirinya sendiri. Jadi sholat karena kebutuhan dirinya sendiri. Puasa bukan ikut-ikutan, karena dari dalam, motivasi dari dalam ini. Nah, itu dia. Itu ya yang intrinsik. Oke. Analogi konsep ini adalah konsep biologi tentang pencernaan, teman-teman semua. Bagaimana agama itu menjadi nilai intrinsik seseorang. Seperti makanan itu, Alport mencontohkan di bukunya itu. Jika kita makan, makanan itu dicerna kan? Berarti jika kita beragama, maka agama itu dicerna, tadi kata teman Anda, dipahami, didalami, dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Kalau makanan dicerna menjadi bagian dari tubuhnya. Kemudian makanan terinternalisasi dan menjadi intrinsik terhadap tubuhnya, menjadi bagian dari partikel penyusunnya. Maka kalau agama, berarti kan ini agama nih, makanan ini diganti dengan agama nih. Oke. Agama dicerna dan menjadi bagian dari kehidupannya. Kemudian agama ini terinternalisasi dan menjadi intrinsik dalam kehidupan kita dan menjadi bagian dari kehidupan dalam psikologi, bagian dari kepribadian. Karena kepribadian itulah yang akan menentukan sikap dan perilaku seseorang. Di orientasi, sikap dan perilaku seseorang. Ini dari perspektif psikologi ya, teman-teman. Di kepribadian kita itu dalam psikologi adalah pembiasaan kan, characterizing. Apa yang kita lakukan, apa yang kita biasakan, dan menjadi budaya kita. Nah, itu dia. Seperti itulah contoh orang yang menjadikan agama sebagai bagian intrinsik dari dirinya atau kehidupannya. Tadi ini dulu ya. Dicerna dulu ya. Dicerna, kemudian
diinternalisasi agama itu dan menjadi bagian dari kehidupannya. Nah, keberagaman kita macam mana? Dengan cara yang sama tadi, keimanan bisa diinternalisasikan menjadi bagian dari kepribadian kita. Nah, apa kepribadian kita ini sekarang teman-teman adalah hasil internalisasi nilai-nilai agama yang kita anut. Nah, itu dia. Oke. Nah, itu dia. Nah, orientasi agama intrinsik, jika terjadi konflik antara motif beragama intrinsik dengan motif ekonomi atau seks, maka motif ekonomi atau seks harus menjadi motif beragama terlebih dahulu. Oke. Jadi, apa buktinya motif seks atau motif ekonomi dijadikan motif beragama? Ya, melalui pernikahan toh. Melalui pernikahan. Nah, kalian kan belum nikah semua, belum mengerti ya persoalan-persoalan seperti ini. Jadi kalau kalian nanti nikah usia 20-an itu, kalau diteliti itu nikahnya itu motif ibadah atau motif pemenuhan seks? Pasti usia-usia seperti itu motifnya motif memenuhi naluri seks yang diagamakan melalui pernikahan. Banyak orang yang memenuhi, kalau kata Freud itu insting ya, seks tanpa pernikahan toh. Wah, jajan sana jajan sini. Nah, tapi orang beragama intrinsik walaupun nikahnya bukan motif ibadah tapi tetap ya, sejujurnya saya pun waktu nikah muda dulu ibadahnya itu niatnya nomor keberapa ini kan. Masih muda ya. Sejujurnya kalau ditanya sama semua sejujurnya. Ya, motifnya itu pasti motif ini dia. Oke. Itu yang intrinsik. Yang ekstrinsik ini ya teman-teman semua, yaitu orientasi beragama intrinsik, ekstrinsik, XX adalah orang yang beragama yang menggunakan agama untuk kepentingan sendiri. Banyak ya teman-teman di dalam kehidupan kita sehari-hari orang menggunakan labelisasi agama untuk kepentingan ekonomi misalnya. Dulu pernah ada kasus apa itu apem apa klepon ya. Bahwa klepon itu bukanlah makanan syar'i, bukan sunnah Rasul. Yang sunnah Rasul itu adalah kurma gitu. Karena memang di sana di Saudi nggak ada klepon toh, adanya kurma toh, nggak ada apem. Memang nggak bisa dipungkiri kurma adalah salah satu buah terbaik ya, selain tin, selain zaitun. Tapi mengatakan bahwa kurma adalah, saya penjual nih Den, halo para pembeli, saya punya jualan syar'i ini sunnah Rasul namanya kurma. Jangan beli klepon, jangan beli apem. Itu bikinan itu non sunnah, itu non syar'i. Saya ngomong gitu itu untuk membumikan sunnah apa nyari untung kira-kira? Nyari untung pasti itu. Supaya menarik Aden, Dongoran, Rafid membeli kurma dan diiming-imingi pahala sunnah. Kalau memang mau membumikan makanan sunnah ya gak usah dijual, bagiin aja toh. Kayak orang Arab itu toh. Silahkan ambil di depan rumah kami, ini makanan sunnah. Bagus untuk kesehatan. Itu intrinsik itu. Tapi kalau harus beli, tahu gak kalian mahal sekali itu yang kurma apa itu saya pernah beli. Ternyata penjualnya itu, yang penjual herbalnya itu belum pernah merasakan. Kemarin penjual herbal langganan saya jual sejenis roti makanan dari buah zaitun apa buah tin gitu. Nah, teman tetangga saya beli duluan itu Dongoran. Dia belinya banyak uangnya. Dia beli. Terus komplain ke penjual herbalnya, kok nggak enak Pak? Seorang ustadzah ini. Apakah Bapak pernah merasakan apa belum? Saya belum pernah juga. Tukang herbalnya itu belum pernah merasakan. Tapi promosinya Masya Allah.
di WAG itu. Ini buah zaitun, buah ini. Nah ini menggunakan agama untuk kepentingan motif ekonomi kan? Ini ekstrinsik. Oke. Dari perspektif kita tidak bicara benar salah ya. Kita bicara analisis perspektif psikologi. Itu adalah orang yang menggunakan agama untuk kepentingan ekonomi. Kepentingan politik, wah lebih dahsyat ya kawan-kawan semua ya. Lebih dahsyat ya. Dulu zaman kami 3 partai, saya kan produk peralihan milenium kan kawan-kawan. Kau lahir tahun berapa dong Oran? 2001. 2001 ya. Rafif? Tahun berapa Rafif? Den? Tahun berapa Den? 2002. 2002. Aden? 2000 ya. 2000 ya. Pak. Saya tahun 99 sudah lulus dari Gontor Den. Pip. Dongoran sudah lulus SMA. Setelah lulus itu kita piknik dan menyaksikan hari terakhir di milenium kedua di pantai di Garut. Jadi kami alhamdulillah menyaksikan pergantian milenium ya. Ketika itu terminologi milenium, wah keren sekali Den. Sekarang enggak ya, enggak lagi. Terminologi itu hilang. Ini dia. Oke. Ini orientasi beragama ekstrinsik. Oke. Dalam terminologi Skinnerian kemarin sudah apa? Itu agama menurut Skinner. Agama adalah hasil perteguhan ya, hasil peneguhan. Jadi kalau Dongaran berjilbab kayak gitu itu kata Skinnerian itu bukan karena kesadaran diri. Karena dia behavioris. Tapi karena peneguhan orang tua, karena peneguhan guru, peneguhan lingkungan. Jadi behavioris itu jahat sekali. Maaf, bukan jahat. Konyol sekali ya, ilmu jiwa yang sangat menafikan keberadaan jiwa kesadaran orang, naluri beragama orang. Jadi orang baik itu bukan karena jiwanya, nalurinya, tapi karena perteguh orang-orang sekitarnya. Jadi kau Dongoran kalau dilahirkan di tempat maaf ya, contoh ya Dongoran ya, tempat bejat, kata Skinnerian, ya kau akan bejat. Jadi dia behaviorisme secara keseluruhan tidak melihat manusia memiliki jiwa, memiliki naluri, memiliki fitrah kesucian, memiliki naluri beragama, naluri kebenaran, ketulusan, kesucian, kejujuran. Enggak ada, itu semua hasil dari peneguhan orang-orang sekitarnya dan lingkungannya. Oke, kita harus paham itu ya. Oke. Nah, kata Skinnerian begitu. Orang yang beragama ekstrinsik ikut dalam agama karena ada peneguh secara eksternal yang tergantung pada keikutsertaannya dalam agama. Oke. Nah, orang Skinnerian kalau ada orang mu'alaf itu pasti dia lihat. Oh, ini pasti ada sesuatu nih. Karena calonnya misalnya. Karena motif uang. Nah, selalu gitu. Selalu fokusnya ke reinforcement ini, peneguh-peneguh ini. Kalau ada orang masuk Kristen dari agama apapun, itu bukan karena pencarian. Karena Skinner ya. Oke. Nah, orang beragama ekstrinsik itu seperti itu, kata Skinner. Karena ada orang yang beragama, orang yang ke masjid, orang yang puasa, karena ada motif lain, bukan motif ibadah. Motif malu, motif ikut-ikutan, biar dikatakan keren, biar diet. Hati-hati kita ya. Diet. Ya, kalau agak gemuk dikit, puasa Senin Kemis. Ya termasuk saya juga itu introspeksi ya. Kalau naik dikit,
ingin puasa Daud gitu. Dari Senin Kamis ingin puasa Daud gitu. Walaupun belum terlaksana. Karena kata istri saya, ngapain puasa Daud? Senin Kamis saja. Gak boleh. Gitu. Nah, jadi kalian, kau Dongoran, mumpung masih, kok udah nikah belum? Kalau belum, syukurilah. Puasa terus itu, Aden. Tapi puasa sunnah terus itu. Kalau sudah kau nikah, harus izin pasangan. Dan pasti pasangan bilang, ngapain puasa sunnah? Gak asik. Pasti begitu. Oh, jadi curhat ya, Den. Jadi curhat sama istri saya. Oke, itu dia. Oke. Nah, secara teoritis, jika peneguhan tidak ada lagi, maka ia akan meninggalkan agamanya. Teman-teman, sekarang kan bisa lihat juga di media ya, ada seorang artis yang dekat dengan seorang vokalis band ya, kemudian wallahu alam motif mualafnya kayak mana. Beliau mualaf ya. Sekarang coba lihat di medsosnya, sudah pakai salib lagi kan? Karena putus dengan pacarnya itu kan? Teman-teman tahu ya yang saya maksud siapa ya? Karena udah kalungnya udah bersalib lagi. Wallahu alam dia sudah Kristen lagi atau tidak. Tapi itu kan ukuran toh? Itu kan ukuran toh. Ah, baiklah. Itu dia. Nah, teman-teman semua, orang orientasi keagamaan ekstrinsik ini ya, dalam psikologi disebut bentuk maladaptif dalam beragamaan. Maladaptif itu abnormal. Lebih ke situ. Oke. Ketidaknormalan dalam beragama. Oke, mari kita lihat juga diri kita ya. Ini mirip-mirip ilmu tasawuf ya. Cara beragama yang tidak tulus kemudian menimbulkan sikap hipokrit. Pasti ya, orang yang beragama intrinsik yang ada motif tertentu pasti hipokrit. Itu yang atas ya. Nah, contoh ekstrim adalah seorang sales yang mengikuti ini di Amerika ini, yang rajin seorang sales yang mengikuti kebaktian di gereja, tapi bukan untuk beribadah, untuk menawarkan produknya ke pelanggannya. Di kau Dongoran, kalau kau ikut majelis taklim, tapi di dalamnya kau promo itu, promo jualan jilbab, itu. Den, kamu orang mana Den? Tasik, Pak. Mana, Den? Asli mana? Tasik. Tasik. Oh, kamu orang Tasik Sunda? Malaya. Oh, kamu orang Sunda toh? Tak kira orang Makassar di wajahnya. Oh, si borokokok lah kamu. Ya. Kalau orang perempuan Batak itu, Den, kiranya itu pasti jualan ya, Dongoran ya. Apa istilahnya Dongoran? Ibu-ibu tukang jualan itu apa? Bahasa Bataknya? Jualan. Ada istilahnya. Kalau Jogja kan misalnya dodol ya, orang dodol. Dodol. Kalau di Sunda, apa Sunda ya, Den? Lupa saya, lama gak ke Sibolga ini jadi lupa karena pandemi. Biasanya tiap tahun saya ke Sibolga, 6 bulan ke Sibolga. Oke, itu dia. Oke, nah, contoh ekstrimnya ini. Jadi Aden misalnya punya jamaah dan di dalam jamaah itu Aden tuh jualan salak tasik, salak cineam, yang dapat, yang beli salak cineam 1 kilo dapat berkah kiai 50%. Yang beli 10 kilo salak cineam dapat berkah kiai 100%. Nah, itu beragama ekstrinsik, itu memanfaatkan forum pengajian untuk jualan. Oke. Baiklah, teman-teman semua. Sampai sini monggo yang mau respon. Bertanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Rijal. Bagaimana Pak dengan yang kayak perilaku kayak pemboman kayak gitu Pak, yang baru-baru ini terjadi? Baik. Apakah itu
apakah motifnya juga beragama atau ada motif psikologi? Karena menurut saya ketika orang bisa membunuh dengan kejam orang lain, menurut saya sudah ada gangguan jiwa, Pak. Mungkin itu saya, Pak. Oke. Berarti kamu sudah jawab sendiri, Rizal, bahwa orang itu sudah beragama maladaptif toh, ekstrinsik toh. Nah, kalau Anda ambil mata kuliah saya besok, resolusi konflik sosial keagamaan, ada salah satu hipotesis religius konflik, bahwa orang-orang yang mengatakan jihad misalnya atau crusade, itu satu sisi dia memperjuangkan agamanya dengan menginjak, dengan melanggar nilai-nilai agama itu sendiri, nilai agama yang dianut. Misalnya Rizal nih teroris nih, dia ngebom di sebuah tempat. Niat dia membela agama versi dia, tetapi justru melakukan pembunuhan yang dilarang oleh agama Rizal sendiri. Gitu? Nanti di mata kuliah yang lain ya. Jelas di situ orientasinya orientasi ekstrinsik. Jadi menggunakan agama untuk kepentingan orang yang ngebom itu sudah terjerat kok itu Rizal kalau riset. Kami pernah riset fundamentalisme. Jadi kalau kau kan sudah misalnya ini Aden, Rapid, Rizal, Dongoran sudah masuk nih ke jaringan saya. Itu sudah di BA, sudah di macam mana, dan tugas Rizal itu dari keempat ini jatuhlah pilihan tugasnya adalah Rizal yang membunuh dia. Dan itu harus dilaksanakan. Kalau kau menolak tidak melaksanakannya, ya kau akan dibom sendiri oleh jamaah itu. Gitu? Jadi jelas sekali motifnya, motif ekstrinsik. Nggak ada dalam kitab suci agama manapun bahwa memperjuangkan agama melalui proses suicide bombing, kan nggak ada toh. Nggak ada, jelas bukan agama intrinsik. Jelas sekali. Kita pun boleh membela agama kita itu kalau diserang kan. Defensif bukan ofensif. Kalau itu sudah ofensif yang membunuh. Nggak ada itu literaturnya dalam Islam yang memperbolehkan membunuh diri. Itu ya Rizal ya. Dari kau sendiri sudah menjawab itu adalah penyimpangan secara psikologis maladaptif, dan karena itu dia beragama ekstrinsik. Oke. Nah, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, Rabib. Saya ambil kasus tahun 2017 kemarin, pas pilkada DKI itu kan ada istilahnya yang jualan ayat buat pemilu, buat pilkada. Nah kan ada beberapa ya beragamanya nyatu misalnya secara intrinsik itu terpengaruh, apakah orientasi beragama itu bisa berubah karena pengaruh-pengaruh itu, Pak? Oke, bagus sekali ya. Apakah orientasi beragama ekstrinsik sama intrinsik itu suatu yang final gitu ya? Atau dynamic atau dinamis ya, Rabib gitu? Iya, Pak. Oke, Ya. Pertanyaan yang bagus. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi yang dua tadi, oke, penelitian Alport sebelumnya itu mengasumsikan bahwa intrinsik dan ekstrinsik adalah dimensi yang terdiri dari dua kutub yang berlawanan. Padahal kan tidak toh. Karenanya, kalaupun Aden, Rapid, Dongoran ditanya dengan dua kutub hitam putih, ya tidak, maka akan didapat dua kutub itu kan. Tapi memang kalau ingin kepastian itu ya harus dua kutub itu ya teman-teman semua. Dongoran, kalau perempuan itu Den, itu butuh kepastian, bukan butuh gombalan itu. Kau mau lamar aku atau tidak? Kalau mau kau lamar, datang ke orang tuaku. Kalau tidak, tinggalkan aku. Kan gitu ya, Dongoran ya. Bukan digombalin terus dipacarin, bonceng sana, bonceng sini. Enggak. Hitam putih itu sesuatu yang untuk kepastian-kepastian itu.
kepastian. Saya dulu begitu waktu datang ke calon mertua itu, saya bilang, saya ke sini mau melamar putri bapak dan ibu. Saya ke Wonogiri, berangkat sendiri dulu. Bukan untuk dipacari, saya untuk mau menikahinya. Saya mohon jawabannya dari bapak dan ibu, merestui atau tidak. Karena putri bapak bilang, temui orang tua saya. Kalau bapak ibu mengatakan diizinkan, saya akan bawa keluarga besar saya ke sini, saya akan melamar secara resmi. Kalau tidak, saya mau cari lagi perempuan lain. Wah, itu perlu kepastian saya begitu. Ya gak berani nolak lah ya Den ya, dosen ya Den ya. Nggak jelek-jelek amat juga kan. Iya ya, Damaran ya. Iya kan? Sudah punya kepribadian toh, udah punya mobil pribadi, rumah pribadi. Nah, yang pasti-pasti. Nah, pertanyaannya Rapi itu, nah, namun sebenarnya orientasi beragama bukan skala kutub ganda yang saling yang bipolar hitam putih kan? Misalnya kita, misalnya ada seseorang yang banyak ya teman-teman kasus orang yang mempelajari Al-Quran dengan terjemahan, dia belajar bahasa Arab dulu, tapi niatnya bukan untuk mempelajari Islam kan, tapi untuk mencari kelemahan-kelemahannya. Banyak ya, coba di YouTube itu pengakuan-pengakuan di Barat, banyak tuh. Baru baca Al-Fatihah sudah jatuh cinta. Baru Bismillahirrohmanirrohim dengan nama Allah. Oh, itu loh teman-teman yang dicari-cari tetangga kita itu. Nama Tuhan yang pasti itu siapa tuh? Nah, kita Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas sekali ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Kasih dan Penyayang. Wah, Kristen banget katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk Islam hanya Al-Fatihah, coba. Jadi awalnya dia mempelajari Al-Quran untuk kepentingan-kepentingan ekstrinsik, bukan untuk memahami Islam, tapi dalam prosesnya malah, akhirnya dibacanya itu Quran, bolak-balik. Semakin dibaca katanya, semakin jatuh cinta. Maka orang yang nggak dapat hidayah itu setelah belajar Al-Quran sering mengatakan Al-Quran itu betul-betul kitab sihir kan, membuat hanyut, membuat terpesona, membuat ingin baca lagi. Nah, yang dapat hidayah lain kan, masuk Islam dia. Nah, itu contoh orang yang tadi ya, Rapip, yang awalnya ekstrinsik kemudian berubah menjadi keberagaman yang intrinsik. Atau ada sebaliknya, ada nih kader dari pesantren kan, kemudian di pondokan, setelah pondok kuliah luar negeri untuk menjadi kader pesantren di Garut ada. Setelah di sana tumeweu sama perempuan sana dapat tumeweu. Wah, akhirnya sudah bablas itu. Yang dulu ke sana untuk kuliah, belajar, malah nggak balik lagi ke tanah air, pindah agama karena menjadi warga negara sana. Oke, yang pertama dia intrinsik, dan setelah itu wah luar biasa kan, menjelek-jelekan Islam ya, begini. Karena dia bisa bahasa Arab, bisa kitab kuning, hafal bagian-bagian Al-Quran banyak. Wah, jadi penceramah di gereja itu untuk menyerang balik agamanya. Sama juga ya yang mu'alaf itu, saya kira kelemahan mereka kenapa harus menyerang agama lamanya ya. Itu yang kurang baik saya kira. Oke. Nah, itu dinamika ya ekstrinsik intrinsik ini. Nah, satu skala dirancang untuk mengukur sifat intrinsik dan yang lain untuk mengukur sifat ekstrinsik. Hitam putih ya teman-teman. Nah, ada skala ini teman-teman, masih bisa dilihat kah? Masih Pak.
Ini dia. Ternyata dinamis. Begini teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini item-item ekstrinsik. Ini item-item intrinsik. Ada orang yang setuju dengan misalnya bahwa segala sesuatu itu untuk ibadah dan tidak setuju dengan disagree dengan item-item ekstrinsik. Dia menjadi orang yang pure, sangat murni intrinsik. Contohnya apa? Misalnya di kampung-kampung ya, banyak ya. Ada ustadz yang ngajar di langgar-langgar sore ya. Di kampung saya di sini juga ada di Potorono. Ngajarin Quran ke anak-anak kecil. Dan dia disagree, dia menolak untuk dibayar bulanan. Wah, ini orang pure extrinsic betul ini kan. Karena kalau menerima bayaran bulanan dari para wali takut dianggap takut mengganggu keikhlasannya. Ini pure extrinsic nih. Luar biasa ya. Tapi ada orang yang ini ya di kutub yang lain, ada pure extrinsic. Dia setuju dengan hal-hal ekstrinsik dan tidak setuju dengan disagree dengan hal-hal intrinsik. Oke, jadi ya ngajar lillah itu loh nggak ada katanya. Ketulusan itu nggak ada. Yang ngajar itu harus dibayar. Harus dibayar. Jadi kalau nggak dibayar tadi kan dia nggak ngajar kan. Kalau yang ini nggak dibayar tetap ngajar. Ini berlawanan ini versus ini. Ini berlawanan ini. Dan dengan ini. Ini teman-teman semua. Kemudian tapi ada mungkin kayak saya ini ya. Agree dengan hal-hal intrinsik, ngajar ya, sharing ilmu ya. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu kan. Tetapi juga tidak menolak gaji nih. Ini indiscriminately pro religious. Oke, jadi teman-teman kuliah yang pertama niatnya tolabul ilmi, tetapi juga ada niat non tolabul ilmi, cari gelar, cari ijazah. Nah, itu kan di sini kita kan agree dengan itu dalam batas-batas tertentu dan agree juga dengan yang ini. Kalau ini non religious or indiscriminately anti-religious. Oke. Dia tidak setuju dengan hal-hal intrinsik, juga tidak setuju dengan hal-hal non-intrinsik yang ekstrinsik. Nanti bisa dibaca di teksnya untuk lebih jelasnya. Nah, ini orang yang biasanya punya trauma masa lalu. Ini adalah metrik illustrating four combination of intrinsic dan ekstrinsik ini teman-teman semua. Ini penjelasannya. Gambar tadi, oke. Seseorang yang setuju dengan pernyataan intrinsik dan tidak setuju dengan pernyataan ekstrinsik dikelompokkan sebagai, ini para wali ini ya. Ini dia intrinsik murni. Di mana kita posisi kawan-kawan? Di mana ya? Kemudian ini ada yang ekstrinsik murni. Wah, kata orang ini ya gak ada itu lillah itu, gak ada lillahi ta'ala ya, gak ada. Kalau nggak dibayar ya nggak mau kan. Guru-guru dosen-dosen itu apa mau ngajar kalau nggak dibayar dong orang? Nggak lah ya. Nggak mau. Oke. Tapi punya juga nilai intrinsiknya di samping nilai ekstrinsiknya. Agree dua-duanya. Nah yang ini seorang setuju dengan pernyataan kedua jenis. Yang tadi ya. Ini yang ekstrinsik murni ya ini, yaitu pro agama non diskriminatif. Pro agama, dia pro agama tapi non diskriminatif, tidak bisa membedakan hal yang ekstrinsik. Oke. Sedangkan yang terakhir, seorang yang tidak setuju semua item dikelompokkan sebagai tidak beragama atau anti agama, non diskriminatif.
nominatif. Nah, teman-teman, itu ilustrasi singkat dan dinamikanya, dan memang mungkin kita juga ya, teman-teman, bisa mengalami hal serupa yang awalnya intrinsik, waktu soleh banget gitu, kemudian bergeser ke ekstrinsik. Nah, tentu tugas kita secara personal, karena psikologi adalah ilmu tentang perilaku individu masing-masing. Sewaktu kita beragama ekstrinsik, mari cepat-cepat kita kembalikan keberagaman kita ke keberagamaan ekstrinsik. Saya sejujurnya saya katakan ke teman-teman di kelas ini, saya dulu awal mula menghafal surat Al-Baqarah itu 2 juz lebih loh Al-Baqarah itu karena ada seorang perempuan yang ingin dinikah, yang bersedia dinikahi oleh orang yang hafal surat Al-Baqarah. Mas kawinnya surat Al-Baqarah. Saya tidak menggunakan hafalan saya untuk melamar itu. Enggak saya nggak kenal orangnya. Tapi dari situ saya punya motivasi. Oh, ternyata hafal surat Al-Baqarah penting sekali ya bagi seorang perempuan. Akhirnya saya menghafal itu, hafal. Apa? Tapi nggak saya gunakan untuk hal-hal non ini ya. Saya gunakan untuk ngimami gitu ya. Kalau di pondok kan saya di Gontor hanya juz 30 toh. Kemudian saya hafal Al-Baqarah, hafal Alhamdulillah Ar-Rahman, Ali Imran, An-Nisa, Alhamdulillah, kemudian Al-Maidah dari depan. Itu sendiri itu, intrinsik. Tapi yang Al-Baqarah tadi pertama itu saya mulai hafalnya dari juz 2 dulu karena lebih mudah. Juz 1 itu lebih sulit. Menurut pengalaman saya ya. Juz 2 lebih mudah. Dan saya hafal. Nah, itu saya contoh gitu kan, psikologi kan pengakuan orang ya yang melaksanakannya. Contoh dinamika tadi yang dikatakan Rapip bahwa seseorang sangat tidak hitam putih kan, sangat mungkin secara dinamis bergerak dari satu kutub ke kutub yang lain atau kedua-duanya. Dua-duanya intrinsik yes, agree, and extrinsic juga agree gitu. Nah, itu dia. Tentu kita harapannya ada di pure intrinsik ya. Karena Allah Subhanahu wa taala kan mintanya gitu ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin kan. Dalam hal beribadah tentu kan. Dalam hal kehidupan muamalah jadi dosen ya tidak bisa pure intrinsik lah, Den. Masa kamu mau ngajar bertahun-tahun nggak digaji? Masa kau dongoran mau ini nggak digaji? Masa kau Rapip mau jadi dosen nggak digaji? Dalam persoalan-persoalan muamalah ya. Tapi persoalan keagamaan tentu harus pure intrinsik ini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Saya nyambung di kelas psikologi. Oke, kalau tidak ada kawan-kawan semua, ini karena tidak ada resume, teman-teman secara individu. Oh, ini teman-teman ya, masih ada penjelasannya. Cepat sekali ya. Nah, nanti teman-teman saya inikan ininya, PowerPoint-nya. Nah, ini mohon dikerjakan secara individu, kemudian dikumpulkan di WAG maksimal besok jam 21 ya. Ini mohon dikumpulkan, menjelaskan ulang poin-poin ini, nanti saya kirim di WAG. 1, uraikan ulang pengertian orang beragama intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, uraikan perbedaan beragama intrinsik dan ekstrinsik. Beri contoh masing-masing dari Anda sendiri. Kemudian yang ketiga, dalam matriks kombinasi keberagaman intrinsik dan ekstrinsik diperoleh 4 orientasi keagamaan. Jelaskan. Oke. Itu ya, kawan-kawan semua. Ada pertanyaan, silakan. Mari. Adakah? Deadline-nya besok ya, Pak? Ya, besok. Besok. Adalah Jam 21. jam 21. Individu ya. Oke, ada pertanyaan kah? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas apanya? Materinya. Kita belum diskusi waktu yang ideal ya, kawan-kawan ya. Karena buru-buru banget ya. Oke? Clear?
Biar Pak, insya Allah paham Pak. Oke, kalau ada pertanyaan tentu mohon ditanyakan di WA geng ya teman-teman. Baiklah kawan-kawan semua, PowerPoint pekan lalu seingat saya belum mengirimkannya, insya Allah akan saya kirim segera, dan untuk yang hari ini juga. Dari waktu yang singkat ini saya mohon maaf kalau banyak kekurangan dan semoga bermanfaat untuk introspeksi kita ke dalam. Baiklah, kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak.